Puji Tuhan, shalom saudaraku. Kita percaya mesbah hari ini setiap kita pastikan mengalami Tuhan, amin. Sebab firman-Nya berkata seperti ini saudaraku. Dalam Yeremia berkata seperti ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam hadirat Tuhan, seperti itulah kita tertanam, dan kita akan menghasilkan buah karena hadirat Tuhan selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Mari saudaraku, kita mulai mesbah kita. Kita berdoa, kami bersyukur sebab kami percaya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan sampai hari ini kami masih nikmati. Oleh sebab itu izinkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir, tiap yang lemah pasti dikuatkan, yang sakit pasti disembuhkan. Karena kami terlalu percaya Tuhan selalu memberikan kami harapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Yang percaya, yang siap memuji, bersyukur kepada Tuhan, katakan amin. Yes, Kau hidup bagi kami. Sebab itu jiwa kami tenang. Ora labayasya negara labayada. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari lagi katakan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari nyanyikan pujian ini sebagai nyanyian iman kita. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Mari panggil namanya. Ku berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Panggil Yesus, 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 Yesus. Panggil namanya. Yesus,
berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Haleluya, haleluya, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sembahlah Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan, kami memerlukan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami saat ini, sebab kami tahu hadirat-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Jamah kami, lawat kami, Tuhan. Haleluya. Mari datang padanya. Terus bersyukur saudaraku dalam hadiratnya. Nyanyikan nyanyian syukurmu. Terima kasih Yesus, Kau sungguh ajaib Tuhan. Ora labaya nara labayamu, kuriana labaya si, uriat hakura labaya nara labaya labaya labaya. Nikmati Tuhan, sebab Dia hadir malam hari ini. Dia nyatakan kuasanya, Dia nyatakan kehadirannya. Huriana labaya syadara lamo. Kami yang malam hari ini Tuhan Yesus, kami yang lemah, kami mengangkat tangan di hadirat-Mu. Kami percaya, kami dikuatkan. Setiap kami yang sakit, kami percaya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan kami. Kami sepakat Tuhan. Oh, ralabayana ralamo Yesus. Haleluya. Yesus. Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Kami mengangkat tangan kami, tanganku ku angkat bagimu.
masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Nyanyikan pujian ini sekali lagi saudara, bersama malaikat, bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Kami mengangkat tangan kami, tanganku ku angkat bagi-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita bawa hidup kita sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Biar setiap pujian yang kita naikkan malam hari ini menjadi nyanyian iman kita bersama. Oh, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sungguh tidak bisa Dia kerjakan. Kami percaya Bapa, umat-Mu yang datang malam hari ini, kami membawa setiap syukur kami. Kami membawa setiap iman kami di hadapan-Mu. Sebab Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir. Mengalirlah Tuhan malam hari ini bagi kami. Kami rindu itu terjadi atas kami, atas keluarga kami. Ora takora labaya nara labaya ralala, ira labaya shanda kora labaya, iya nara labaya ralabaya. Ya Tuhan, pulihkan setiap kami, jamah Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak nyatakan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi.
Mari bersama-sama angkat tangan kita, angkat hati kita. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ada Tuhan bersama dengan kami. Perkenananmu yang yes Lord, teguhkan hatiku. Terima kasih Engkau yang bertindak. Ini menjadi iman kami, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Nyatakan doamu, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ini menjadi doa kami, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari yang percaya bersorak-sorak malam hari ini, karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami, segala sesuatu Tuhan pasti kerjakan di dalam nama Yesus. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Mari yang percaya, yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat malam. Berjumpa kembali dalam acara Mesbah Doa di malam hari ini. Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang berjudul The Principle of Life Purpose, yang artinya adalah prinsip tujuan hidup. Nah, seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. Myles Munroe, dia berkata bahwa the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Yang artinya adalah tragedi terbesar di dalam hidup bukanlah kematian, tetapi kehidupan tanpa tujuan. Karena kita tahu bahwa akibat hidup tanpa tujuan, maka manusia akan kehilangan arah. Hidup jadi seperti kapal, walaupun kapal itu besar, megah, tetapi tanpa kompas di lautan, kapal itu tidak berarti apa-apa, karena kapal itu akan terombang-ambing oleh ombak di lautan, juga akan mengikuti arus kemanapun angin itu akan membawa kapal tersebut, sehingga kapal itu tidak akan sampai kepada tujuan yang dikehendakinya. Kehidupan tanpa tujuan itu menyebabkan manusia menjadi mudah putus asa, karena tidak ada target atau ada makna yang jelas dalam hidupnya. Tantangan sekecil apapun terasa berat dan membuat akhirnya cepat menyerah dan putus asa. Yang ketiga, akibat hidup tanpa tujuan, maka manusia akan kekurangan motivasi, tidak punya gairah, hidup terasa monoton, hidupnya terasa kosong dan membosankan tentunya. Bangun pagi-pagi, kemudian berangkat kerja, pulang malam hari, tidur, besok bangun lagi, kerja lagi, dan demikian selanjutnya, gitu ya. Nah, hidup tanpa tujuan juga menyebabkan seseorang merasakan kehampaan dalam hidup ini. Meskipun punya banyak hal, berhasil, baik dia punya tata, harta, wanita atau pria gitu saudara Tetapi saudara, banyak kita lihat orang-orang yang menurut manusia berhasil dalam hidupnya, punya kedudukan yang tinggi, punya kekayaan yang besar, punya pasangan hidup yang luar biasa gitu punya ketenaran, kehormatan, kemasyuran, tapi banyak yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis, karena mereka merasa hampa, merasa kosong hidupnya. Nah, arti daripada hidup tanpa tujuan itu menyebabkan orang juga mudah terpengaruh dalam hidupnya. Karena apa? Karena orang yang hidup tanpa tujuan itu sering ikut-ikutan.
Jadi gampang terpengaruh dengan pendapat orang lain karena tidak mempunyai pendirian yang jelas, ya, tidak mempunyai pendirian yang teguh. Akibat hidup tanpa tujuan juga menyebabkan orang tidak maksimal dalam potensinya, ya. Jadi segala talenta, karunia, kemampuan, kekuatan, kreativitas, dan lain sebagainya, ya, tidak bisa diarahkan pada sesuatu yang berarti. Ya, maka banyak orang yang berhasil di tempat yang salah. Itu juga suatu tragedi, saudara, ya. Dan yang terakhir adalah hidup tanpa tujuan itu akan menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Hidup yang dijalani tanpa arah menimbulkan rasa sesal. Tiba-tiba ya kita saat ini, wah sudah tua, umur kita sudah lanjut usianya. Tetapi kita juga belum bisa menemukan dan mencapai tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Itu pun adalah suatu kesia-siaan. Jadi hidup tanpa tujuan itu adalah sia-sia adanya, ya. Oleh karena itu tema sharing firman Tuhan di Mesbah Doa hari ini menurut saya sangat penting sih, ya. Karena apa? Karena berhubungan dengan alasan mengapa segala sesuatu ada dan berhubungan juga dengan kepenuhan hidup atau fulfillment of life, ya. Nah, sekarang kita akan memahami tujuan hidup itu sendiri, ya, memahami tujuan hidup, ya. Setiap orang itu ingin hidupnya berhasil, ya. Pasti semua kita, ya, termasuk pemirsa di rumah, semuanya juga ingin hidupnya berhasil. Tidak ada orang yang ingin hidupnya gagal, ya, tetapi semuanya ingin berhasil. Nah, sekarang ukuran dari keberhasilan itu apa sih? Ya, ukuran dari keberhasilan itu adalah kepuasan pribadi tentunya, ya. Jadi banyak orang, ya, yang menganggap dirinya berhasil tetapi tidak pernah puas dalam hidupnya, gitu, ya. Udah kaya pengen semakin kaya lagi, sudah tenar ingin semakin tenar lagi, saudara, ya. Nah, seperti itu tidak pernah merasa puas dalam hidupnya. Seperti orang minum air laut, semakin diminum semakin haus, gitu, ya, saudara, ya. Nah, kepuasan pribadi itu didapat, ya, apabila tujuan hidupnya terpenuhi atau fulfill, saudara, ya. Jadi ya, orang baru bisa merasakan kepuasan hidup, ya, apabila tujuannya terpenuhi, gitu, ya. Oleh karena itu memenuhi tujuan hidup harus menjadi sasaran utama setiap orang, ya, masuk saudara dan saya juga. Nah, apa sih sebetulnya tujuan itu? Ya, tujuan itu adalah niat dalam pikiran sang pencipta atau sang produsen, ya, atau the maker yang mendorongnya untuk menciptakan sesuatu atau produk tertentu. Jadi tujuan itu selalu mendahului ciptaan atau produk, saudara, ya. Ya misalnya, ya, saudara lihat sebuah rumah, ya itu enggak tiba-tiba atau ujuk-ujuk jadi rumah, gitu, ya, tetapi dimulai dengan tujuan, ya. Jadi orang kalau mau membangun rumah pasti dia memulainya dengan tujuan, ya. Tujuan rumah itu apa nih? Untuk rumah tinggal kah, ya, rumah makan kah, rumah sakit, ya, rumah pendidikan, gitu, ya, rumah penginapan, rumah duka, gitu, ya. Ditentukan dulu, gitu loh, tujuannya. Setelah itu barulah arsitek mulai mendesain, ya, yang bisa kompatibel dengan tujuan daripada rumah tersebut, ya. Setelah arsitek mendesain rumah tersebut, ya, merancang rumah tersebut, ya, dalam bentuk gambar, gitu, ya. Kemudian barulah orang sipil kemudian menghitung, ya, dimensi kekuatan daripada bangunan itu. Dia hitung seluruh, ya, beban daripada bangunan yang akan ditanggung, gitu, ya. Karena bangunan itu ada dua, ada yang substructure yang ada di bawah tanah dan yang ada superstructure itu yang ada di atas tanah itu, gitu, ya. Jadi yang bagian atas akan ditahan oleh bagian yang bawah. Kemudian ditentukanlah pondasinya, gitu, ya. Setelah itu baru tanah dasarnya, ya, diboring, dites, gitu, ya. Bagaimana tanah dasar itu bisa mendukung bangunan tersebut, gitu, ya. Setelah itu barulah dibangun, barulah eksekusinya dimulai, baru pelaksanaannya dimulai, ya, sehingga akhirnya jadilah sebuah rumah. Jadi sebelum ada rumah selalu udah dimulai dengan tujuan. Termasuk semua nih yang ada di ruangan ini pun semuanya dimulai dengan tujuan, ya. Gitu. Jadi sesuatu dalam hidup itu mempunyai tujuan. Coba kita lihat yuk Amsal 16 ayat yang keempat yuk. Amsal 16 ayatnya yang keempat, ya.
Amsal 16 ayat keempat kita baca, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, kita lihat bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan itu untuk tujuannya masing-masing. Jadi ada tujuannya, semuanya ada tujuannya, ya. Gitu, saudara, ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang di dalam dunia ini yang ada, termasuk yang ada di ruangan ini, ya, itu tanpa tujuan, ya. Jadi segala sesuatu itu dimulai dan diakhiri dengan tujuan. Kalau kita baca Pengkhotbah 3 ayat yang pertama di King James Version, ya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama di King James Version, kalau bahasa Indonesianya dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tapi di dalam King James Version, ya, Pengkhotbah 3 ayat 1, ya, itu dikatakan, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Jadi kita lihat untuk segala sesuatu ada musimnya, ada masanya, dan untuk segala sesuatu, ya, dalam tujuan. Jadi tujuan itu juga punya waktu, ada awal, ada akhirnya, saudara, ya. Seperti juga ada waktu lahir, ada waktu meninggal, saudara, ya. Jadi tujuan itu dibatasi juga oleh yang namanya waktu, saudara, ya. Jadi Tuhan menciptakan kita itu untuk suatu tujuan tertentu. Amin, ya, saudara-saudara, ya. Kita bisa baca juga di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian garis bawahi supaya. Nah, ini ada tujuannya, saudara, ya. Allah menciptakan bertujuan menciptakan manusia dengan suatu tujuan, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Allah menciptakan manusia pun dengan tujuan, ya. Di Efesus 2 ayat 10 kita lihat lagi, ya, di sini. Efesus 2 ayat yang 10, ya. Efesus 2 ayat yang ke-10, ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya. Ya, saya bacakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, garis bawahi, untuk. Jadi dia menciptakan manusia, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ya. Jadi sebelum dia menciptakan manusia, dia sudah menetapkan tujuannya terlebih dahulu, ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Karena temanya hari ini adalah prinsip tentang tujuan hidup, maka kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa sih sebetulnya disebut dengan prinsip, ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip itu adalah azas, ya. Azas itu adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, berperilaku, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan azas. Kalau menurut Dr. Myles Munroe, ya, bahwa prinsip itu adalah kebenaran dasar dengan penerapan universal. Jadi, ya, kebenaran itu berlaku di seluruh muka bumi ini, saudara. Baik di Indonesia, di China, Amerika, saudara, atau di negara-negara bagian lainnya, kebenaran ini berlaku sama, saudara, ya. Karena ini adalah kebenaran yang dasar, saudara. Jadi prinsip itu adalah mengatur dan mengungkapkan pelaksanaan dan perilaku normal dari sesuatu. Itu yang disebut dengan prinsip, ya. Prinsip itu bisa diumpamakan seperti mercusuar, saudara, adalah hukum yang enggak boleh dilanggar, yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, ada konsekuensinya, ya. Nah, mercusuar itu kan adalah suatu bangunan gitu ya, ditaruh, saudara, ya, di karang, di tebing, saudara, begitu ya, untuk menunjukkan arah dari kapal gitu ya, menunjukkan bahwa di wilayah ini tidak boleh dilanggar. Kalau kapal itu melanggar, ya,
ya peringatan daripada mercusuar tadi, maka kapal itu akan mengalami mara bahaya. Kapal itu akan hancur, kapal itu akan karam karena menabrak tebing atau batu karang yang ada di tempat itu, ya. Nah, salah satu contohnya adalah hukum atau prinsip gravitasi universal, ya. Jika dilanggar akan menghancurkan diri sendiri. Ya, karena hukum gravitasi itu jikalau benda gitu ya dari atas ya dijatuhkan, maka dia akan jatuh ke bawah gitu, bukan ke atas gitu ya. Tetapi kalau kita nggak percaya, misalnya kita naik ke apartemen gitu ya, ke lantai 20, kita buka jendela, kemudian kita loncat begitu, apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan sendiri, saudara, ya, akibatnya gitu ya. Jadi hukum itu, prinsip itu tidak boleh dilanggar, saudara, ya, tetapi wajib diikuti, ya. Demikian juga prinsip-prinsip tentang tujuan hidup. Itu akan menguasai dan menunjukkan fungsi dari tujuan hidup itu sendiri. Nah, hari ini saya akan bahas ya, ada 7 prinsip dasar. Ada 7 prinsip dasar yang merupakan ciri tujuan hidup ya seperti rancangan Tuhan, ya. Prinsip dasar yang pertama adalah Tuhan itu adalah sumber atas tujuan hidup. Jadi Tuhan adalah sumber atas tujuan hidup itu sendiri, ya. Setiap pencipta atau produsen atau the maker memulai segala sesuatunya dengan tujuan sebelum ia memulai proses produksinya. Betul ya? Jadi sebelum misalnya ada mobil, saudara, ya, dibuat mobil, ditetapkan dulu tujuannya gitu ya, pasti. Dan segala sesuatu itu pasti ditetapkan tujuannya sebelum sesuatu itu dibuat. Dan Tuhan adalah sumber dari tujuan hidup, saudara, ya. Nah, alam kita nih penuh dengan bukti bahwa ia menentukan tujuan dari sesuatu sebelum ia menciptakannya. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, dalam diri Allah sudah dipenuhi dengan tujuan, saudara, ya. Jadi Tuhan itu sudah mempunyai pikiran tentang mengapa dan bagaimana sesuatu akan diciptakannya. Jadi ia akan melaksanakan segala sesuatu dengan dan untuk suatu tujuan. Jadi jauh sebelum Tuhan menjadi pencipta, saudara, ya, ia sudah merencanakan dan merancang banyak hal yang akan ia firmankan untuk menjadi kenyataan, ya. Jadi sifat Tuhan untuk berencana juga nampak, saudara, di seluruh Alkitab, ya, dalam interaksinya dengan umat manusia. Contohnya, ya, Tuhan bertujuan menyelamatkan Nuh dari air bah yang akan menghancurkan bumi sebelum ia memerintahkan Nuh membangun sebuah bahtera, ya. Jadi sebelum bahtera itu diperintahkan untuk dibangun oleh Nuh, Allah sudah menetapkan tujuan terlebih dahulu, ya, bahwa Allah akan menyelamatkan Nuh karena Allah akan membinasakan bumi ini karena kejahatannya sudah naik sampai ke langit, saudara, ya. Allah kita menetapkan Esau, yaitu putra Ishak, bahwa yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda, yaitu Yakub, adiknya, sebelum Ribka melahirkan mereka. Allah kita memutuskan bahwa putra Raja Daud yang bernama Salomo, yang akan membangun bait Tuhan jauh sebelum Salomo dilahirkan. Allah kita menentukan bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus sebelum Roh Kudus turun ke atas Maria. Allah kita juga menentukan Paulus untuk menjadi pemberita Injil kepada orang-orang non-Yahudi sebelum ia mengutus Ananias untuk berdoa bagi Paulus supaya ia dapat melihat kembali. Ya, itulah contoh-contoh daripada Allah kita yang bertujuan, yang berinteraksi dengan manusia. Sekarang prinsip yang kedua, ya. Segala sesuatu mempunyai tujuan. Saya ulang, segala sesuatu mempunyai tujuan. Betul ya, lampu di sini ya dibuat, ya ada tujuannya. Kursi ini dibuat, ada tujuannya. Meja di depan saya dibuat, ada tujuannya. Semuanya yang ada di tempat ini pun, bahkan yang ada di seluruh
kolong langit dan muka bumi ini semuanya punya tujuan, ya. Everything in this life has a purpose. There are no mistakes, no coincidences. Ya, jadi segala sesuatu dalam hidup ini memiliki tujuan, tidak ada kesalahan, tidak ada kebetulan. Saudara, di dalam semuanya ini tidak ada kebetulan, tetapi semua sudah direncanakan, ya. Nah, jika Tuhan adalah Tuhan atas tujuan dan menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu dalam hidup itu mempunyai suatu tujuan. Betul ya saudara ya? Bahkan belatung, saudara tahu ya, belatung saudara ya, itu merupakan larva dari lalat yang biasa terdapat pada bahan-bahan yang sudah busuk atau lapuk ya, atau bahan-bahan yang sudah mati gitu ya. Kelihatannya menjijikan belatung itu, tapi belatung punya banyak manfaat, saudara. Ya. Misalnya untuk menguraikan sampah organik, ya, dan juga digunakan ahli forensik untuk menentukan lama dan penyebab kematian pada mayat yang ditemukan. Nah, beberapa jenis belatung juga, ya, itu yang sudah didisinfeksi, ya. Digunakan dalam ilmu kedokteran. Untuk apa sih digunakan? Untuk mencegah bagian tubuh yang terluka diamputasi karena infeksi. Jadi larva ini bisa memakan daging-daging yang busuk dan membersihkan jaringan sehingga luka bisa sembuh dan bersih dari infeksi. Ya. Hanya karena kita tidak mengerti ya tujuan hidup suatu makhluk, tidak berarti ia tidak memiliki tujuan hidup. Saya ulangi, hanya karena kita tidak mengerti tujuan hidup suatu makhluk, ya, tidak berarti ia tidak memiliki tujuan hidup. Saudara ya, bisa katakan amin ya. Nah, jadi reaksi kita kepada rasa jijik ya dan rasa takut tidak meniadakan alasan keberadaan mereka. Amin ya. Nah, manusia baru-baru ini menemukan ya bahwa setiap hewan dan tanaman diciptakan untuk menyeimbangkan ekosistem ternyata ya. Gangguan apapun akan mempengaruhi semua yang lainnya ya. Contohnya lapisan ozon itu dirancang untuk memelihara kehidupan di planet kita, Saudara ya. Dengan mengatur intensitas sinar ultraviolet dari matahari ya, tanaman menyerap ultraviolet dan menghasilkan klorofil untuk makanannya sambil melepaskan oksigen bagi kita untuk bernafas, saudara ya. Nah, tujuan keberadaan tanaman mencakup pemeliharaan hidup kita dengan menyediakan makanan dan oksigen jadinya ya, saudara ya. Nah, kita sebaliknya menghisap O2 dan mengembuskan CO2 yang diserap tanaman untuk membuat makanannya, saudara. Jadi semuanya itu ada simbiose mutualisme, saudara ya. Semua itu berpengaruh kepada ekosistem. Tuhan merancang bulu-bulu ya pada kaki lebah untuk mengangkut serbuk sari ya, dari satu bunga ke bunga yang lain dan menaruh rambut-rambut dalam hidung kita nih gitu ya, serta jat lilin dari telinga kita ya untuk suatu tujuan khusus, saudara ya. Semua yang ada di dalam tubuh kita, saudara, organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh kita semuanya punya tujuan. Yang setuju katakan amin ya. Nah, sekarang saya bahas dengan yang ketiga nih. Ya, prinsip yang ketiga, tidak semua tujuan diketahui. Ya, jadi tidak semua tujuan itu diketahui, karena kalau kita ketahui semuanya, maka kita jadi Tuhan, saudara. Ya. Nggak mungkin kita bisa mengetahui semua ya itu dengan tujuannya masing-masing gitu ya. Nah, saudara, ya saya akan ceritakan tentang Yunus, saudara. Yunus itu adalah seseorang ya dari Amitai, saudara ya. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang di Niniwe, karena orang-orang di Niniwe itu kejahatannya sudah sampai ke langit, saudara. Allah mendengar dan melihat kejahatan yang sudah di luar batas Tuhan, saudara ya. Nah, tetapi Yunus karena dia tahu bahwa orang Niniwe itu sangat jahat, saudara, maka Yunus nggak mau, saudara. Malah Yunus tuh seakan-akan di dalam hatinya, biarlah kena azab lah kira-kira gitu, saudara. Biar kena kutuk, biar dimusnahkan oleh Tuhan, biar dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan, saudara ya, karena dia yang menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya sendiri, dia tidak ingin manusia itu binasa, tetapi supaya mereka berbalik, bertobat dan hidup di jalan yang benar, saudara ya.
saudara. Nah, Yunus oleh karena itu saudara, dia mulai pergi ke Yafo saudara, ya harusnya dia ke Niniwe, dia naik kapal dari Yafo, dia bayar harganya semuanya, kemudian dia pergi ke Tarsis. Nah itu kalau saya lihat saudara, di search di Google saudara, itu bisa sampai 2.000-3.000 kilometer jauhnya saudara. Ya, itu berlawanan arah saudara, ya, antara Niniwe dan juga Tarsis saudara gitu. Ya, maksud Yunus adalah menjauhi Tuhan saudara ya. Nah tetapi pada waktu dia naik kapal saudara ya, itu tiba-tiba Tuhan menurunkan, memerintahkan saudara, angin ribut turun saudara ke laut tersebut, sehingga akhirnya kapal itu hampir hancur saudara. Kemudian nakoda, ya, awak kapal, semuanya saudara, orang-orang penumpang yang ada di kapal berteriak-teriak ketakutan saudara, karena begitu hebatnya saudara, ya, badai yang menerpa saudara perahu mereka saudara yang ditumpanginya ya. Nah akhirnya mereka semua berseru kepada Allahnya saudara, kepada ilahnya gitu saudara ya, untuk bisa diselamatkan. Tetapi badai itu semakin besar. Tetapi saudara tahu ya, Yunus yang tahu kenapa badai ini bisa menyerang mereka saudara di kapal tersebut, dia malah turun ke ruangan paling bawah, kemudian dia tidur dengan nyenyak saudara ya. Nah jadi saudara, kalau seseorang tahu tujuan hidupnya saudara, walaupun ada badai menerpa hidupnya, tapi dia penuh dengan damai sejahtera karena dia tahu saudara ya tujuannya gitu loh saudara ya. Nah jadi saudara, setelah itu akhirnya nakoda turun ke bawah dan dilihat Yunus tidur dengan nyenyak. Akhirnya dibangunkanlah Yunus gitu ya. Kemudian nakoda itu marah-marah kepada Yunus. Dia berkata, bagaimana kamu bisa tidur padahal kita semua sedang mengalami bencana besar ya. Kita sedang menghadapi maut di kapal ini. Kemudian berserulah kamu kepada Allahmu. Ya, kamu itu datang dari mana sih sebetulnya? Kamu ini siapa sih? Kamu ini dari bangsa mana sih? Apa sih pekerjaanmu? Wah, ditanya saudara seperti itu ya. Nah, akhirnya saudara, Yunus mulai ngaku nih saudara ya. Yunus mulai ngaku karena sebelumnya mereka mengadakan undian. Biasa ya, kalau ada sesuatu masalah besar terjadi gitu ya, kemudian orang cari kambing hitam. Itu kebiasaan manusia sih seperti itu biasanya gitu ya. Dilemparkan undi, jatuhnya kepada Yunus. Kemudian Yunus diinterogasi. Ternyata Yunus akhirnya bilang ya, badai ini ya didatangkan ya gitu ya, yang menyerang kapal ini itu karena aku, dia katakan demikian ya. Ya karena aku ini harusnya disuruh ke Niniwe, tetapi melanggar perintah Tuhan, aku ke Tarsis, seperti itu ya. Jadi akhirnya mereka ketakutan karena mereka berkata bahwa saya ini bangsa, saya ini orang Ibrani ya. Allah saya adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan daratan, serta lautan. Waduh, mereka semakin takut, saudara. Akhirnya bagaimana caranya dong supaya badai tidak menyerang kapal ini gitu ya. Kemudian Yunus bilang, lemparkan saya ke laut, maka badai ini akan berhenti. Ya. Tapi mereka nggak mau membunuh, ya, nggak mau membunuh Yunus, saudara. Dia masih berusaha, saudara, mendayung dengan sekuat tenaga. Tetapi bukannya berhasil, malah, saudara, semakin dahsyat badai itu mengamuk. Dan akhirnya mereka mengangkat Yunus, saudara, beramai-ramai, kemudian diceburkan ke dalam laut. Maka seketika itu juga, saudara, laut itu menjadi reda kembali, tenang kembali, saudara. Ya, semua badainya, semua reda kembali, saudara, seperti itu ya. Nah, jadi saudara, masalah-masalah pelaut itu bukan badainya, melainkan ketidaktahuan tentang tujuan dari badai itu. Ya. Jadi jika mereka tahu sebelumnya bahwa badai itu adalah Allah Tuhan untuk berbicara kepada Yunus, mereka nggak perlu membuang begitu banyak waktu dan muatan kapal untuk menyelamatkan diri mereka, saudara. Jadi mereka membuang banyak muatan, saudara, ya, untuk meringankan beban kapal. Mereka butuh banyak waktu, saudara. Waduh, ya, membuang banyak tenaga yang begitu besar, saudara, ya, untuk bisa menyelamatkan diri. Ya. Jadi ketidaktahuan mereka semua, ya, nakoda, awak kapal, dan penumpang kapal itu, kecuali Yunus, ya, tidak membatalkan tujuan dari badai itu.
Ya, jadi itu hanya berarti mereka nggak punya pengetahuan seperti yang dimiliki Yunus. Kalau mereka punya pengetahuan seperti yang dimiliki Yunus, mereka pasti akan tenang, saudara ya. Karena tahu saudara penyebabnya Yunus, dan Yunus yang harus diselesaikan, saudara, seperti itu ya. Nah, jadi tujuan yang tidak diketahui selalu membuang waktu dan sumber daya serta memungkinkan terjadinya bahaya. Oleh karena itu saudara ya, kita harus tahu saudara segala tujuan, terutama tujuan daripada hidup kita ya, tujuan atas masalah kita, saudara, seperti itu. Itu penting saudara. Amin. Nah, prinsip yang keempat ya, jika tujuan tidak diketahui, penyalahgunaan terjadi ya. If purpose is not known, abuse is inevitable ya. Jadi jikalau tujuan tidak diketahui, penyalahgunaan terjadi ya. Abuse itu terdiri dari dua kata, abnormal use, penggunaan yang tidak normal, penggunaan yang tidak semestinya, saudara. Itulah yang disebut dengan abuse, saudara ya. Misalnya nih ya, saya mau ngulek gitu ya, ngulek cabai, biasanya kan pakai ulekan gitu ya, ulekan batu gitu ya, sama cobek gitu ya. Tapi saudara ya, saya yang saya punya itu mic gitu loh, mikrofon ya. Nah, akhirnya saya pakai gitu loh karena nggak ada ulekan batu itu gitu. Nah, itulah yang disebut dengan abuse, saudara. Padahal harga ulekan batu murah, saudara, sedangkan harga mic itu jutaan, saudara, bahkan ada yang puluhan juta seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan abuse, saudara ya. Misalnya kita mencuci mobil nih, pakai anduk mandi, itu juga disebut abuse. Kita, saudara ya, mobil kita jadikan perahu gitu saudara ya, terus kita dayung, saudara, di sungai gitu ya, itu juga namanya abuse, saudara ya. Nah, karena tujuan tidak diketahui, maka abuse bisa terjadi di dalam segala hal, di dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Jangan heran maka kita sering melihat abuse di dalam pernikahan, karena mereka tidak mengerti tujuan dari pernikahan. Suami mengabuse istri, istri mengabuse suami, orang tua mengabuse anak, anak bisa mengabuse orang tua karena tidak tahu tujuannya, saudara. Oleh karena itu saya sarankan, jikalau ya saudara belum mengerti tujuan pernikahan, jangan menikah dulu ya. Jikalau saudara tidak tahu tujuan anak, saudara tidak usah ya punya anak dulu. Jikalau tidak tahu tujuan pekerjaan, ya jangan melamar kerja dulu. Ya. Jikalau tidak tahu tujuan pelayanan, jangan masuk pelayanan, nanti akan terjadi abuse, saudara, seperti itu ya. Jadi penyalahgunaannya itu terjadi setiap kali kita tidak mengerti tujuan dari sesuatu sesuai dengan tujuan pembuatnya, ya. Itu bisa jadi abuse, ya. Nah, jika kita tidak tahu cara yang benar untuk menggunakan sesuatu, kita akan menggunakannya dengan cara yang salah ya. Jadi tujuan yang tidak diketahui menuntun kita pada penggunaan yang salah ya. Nah, di dalam Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 25 tuh ya, kita nggak usah baca, saudara ya. Di situ ada seorang yang bernama Simon. Simon itu adalah seorang penyihir yang terkenal, saudara. Dihormati, saudara ya, dari anak kecil sampai orang dewasa, saudara, itu mengeluh-elukan Simon. Kalau dia lewat udah kayak orang yang sangat terkenal, saudara ya. Karena dia bisa melakukan banyak sihir yang membuat takjub semua orang di Samaria pada waktu itu. Tetapi pada waktu Filipus memberitakan Injil di sana, saudara, ya maka ada tanda-tanda heran dan mujizat yang terjadi. Setan-setan lari daripada mereka dan orang-orang sakit disembuhkan, saudara. Maka semua orang takjub dan meninggalkan Simon ini. Bahkan Simon sendiri pun akhirnya takjub, saudara, dan akhirnya mengikuti Filipus, saudara. Ya, dia menjadi percaya, saudara, atas pemberitaan Filipus. Kemudian, saudara, pada waktu itu datanglah Petrus dan Yohanes, karena Petrus dan Yohanes mendengar bahwa mereka baru dibaptis dalam nama
ya, dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi belum dibaptis Roh Kudus. Maka akhirnya Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas mereka, dan akhirnya mereka penuh dengan Roh Kudus, saudara, seperti itu. Ya. Pada waktu Simon melihat penumpangan tangan dan orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, menerima Roh Kudus, maka dia mau menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes tiba-tiba marah, saudara, ya. Dia pikir bahwa karunia Allah itu bisa dibeli oleh uang. Waduh, Petrus dan Yohanes marah kepada Simon, saudara, ya. Nyala engkau, binasalah engkau beserta dengan uangmu, dikatakan demikian. Jiwamu, hatimu sudah hitam seperti empedu, dikatakan, ya. Hatimu itu tidak lurus di hadapan Allah, gitu, karena memang seorang penyihir, saudara, ya, gitu, ya. Tujuannya ujung-ujungnya duit, saudara. Makanya, saudara, karunia yang diberikan oleh Allah tidak boleh diperjualbelikan, saudara. Karunia dari Allah itu adalah pemberian Allah. Oleh karena itu kita berikan juga, saudara, sehingga menjadi berkat buat banyak orang dengan gratis. Ingat, saudara, jangan sampai Tuhan marah gara-gara karunia yang diberikan oleh Tuhan, ya, kita komersialisasi, saudara, ya. Tuhan akan murka, saudara, kepada orang yang seperti itu, ya. Jadi kesalahan Simon, ya, bukan karena ia menginginkan pelayanan penumpangan tangan, tapi karena ia menginginkan karunia itu dengan motif yang salah. Motivasi yang salah, yaitu untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Sekarang prinsip yang kelima, ya. Prinsip yang kelima, jika Anda ingin mengetahui tujuan dari sesuatu, jangan tanyakan kepadanya, gitu, ya. Jadi, saudara, misalnya bangku ini, saudara, ya, mau tahu tujuannya bangku ini kenapa dibuat, gitu, ya, kenapa diciptakan, jangan tanya kepada bangku ini, ya. Bangku nanya kepada bangku, dia nggak bisa kasih tahu, saudara. Yang bisa kasih tahu siapa? Pembuatnya pastinya, gitu, ya. Penciptanya yang tahu, gitu, ya. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui tujuan dari kita, saudara, jangan tanyakan kepada teman-teman kita juga, saudara, ya. Jikalau kita bertanya kepada teman kita, gitu, saudara, ya, dia juga nggak tahu. Itu sama seperti orang buta menuntun orang buta, saudara, ya. Nah, saudara tidak akan pernah menemukan tujuan hidup saudara jika saudara menanyakan itu kepada teman saudara, gitu, ya. Tetapi tujuan hidup itu bisa ditemukan jika kita terhubung dengan Sang Pembuat kita, dengan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan kita, saudara, ya. Nah, Ayub, saudara semua, saya percaya pernah mendengar kisahnya tentang Ayub, saudara, ya. Di dalam kisah 1, di dalam kitab Ayub pasal yang pertama diceritakan bahwa Ayub pada waktu yang hampir bersamaan, saudara, dia kehilangan asetnya, saudara, ya. Dia kemudian kehilangan karyawannya, kemudian dia kehilangan seluruh anak-anaknya. Di pasal yang kedua, saudara, dia kehilangan seluruh kesehatannya, saudara, ya. Jadi seluruhnya, saudara, dia kehilangan pada waktu yang sangat singkat, saudara. Karena memang diizinkan pagar perlindungannya diangkat oleh Tuhan, saudara, ya. Jadi kalau saudara masih aman-aman sekarang, saudara, berarti Tuhan masih memberikan pagar perlindungan buat kita semua, saudara. Tetapi karena memang iblis ingin mencobai Ayub, maka dia menantang Tuhan untuk mencabut pagar perlindungan itu, sehingga Ayub kehilangan segala-galanya, saudara, ya. Nah, saudara, kalau Ayub itu tahu tujuannya itu, saudara, kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu, saudara, maka tidak perlu sampai pasal yang ke-42, saudara. Mungkin di pasal yang ketiga sudah selesai semuanya. Tapi karena Ayub akhirnya dia mengeluh, saudara, ya, karena dia tidak tahu tujuan, ya, kenapa terjadi, ya, malapetaka yang dia alami, saudara. Akhirnya dia mulai membenarkan dirinya, dia mencari, saudara, pembenaran, saudara, ya, dia mulai menyalahkan sini sana, saudara, bahkan dia mempertanyakan Tuhan, saudara. Maka akhirnya panjang, saudara, ya, sampai pasal 42 ayat yang kelima baru dia berkata, aku mendengar engkau dari kata orang, tetapi saat ini mataku sendiri memandang engkau. Oleh karena itu dengan menyesal aku mencabut seluruh perkataanku, dan aku menyesal dan aku akan berdiam dalam debu, ya, dan abu saat ini. Seperti itu, saudara. Baru selesai, baru kondisinya, baru keadaannya, baru semuanya dipulihkan, ya.
Bahkan 2 kali lipat diberikan, kecuali anak-anaknya tetap 10 orang diberikan oleh Tuhan, saudara ya. Nah, coba kalau Ayub tahu tujuannya, saudara, di pasal 3 pun pasti sudah berakhir kitab itu. Tidak perlu panjang-panjang sampai pasal yang ke-42. Amin ya. Nah, prinsip yang ke-6, tujuan hidup hanya ditemukan dalam pikiran Sang Pencipta. Jadi kalau saudara mau tahu tujuan hidup saudara, ya, itu harus ditemukan dalam pikiran Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan kita, saudara ya. Nah, ada seorang hamba Tuhan, saudara, memasuki toko antik oriental, saudara ya. Pada waktu dia masuk, saudara, ya, dia melihat, waduh, ada ada mangkok antik gitu loh ya. Dia kemudian bertanya kepada pegawai di situ, saudara ya, karyawannya di situ, saudara ya. Ditanya, ini mangkok sup ini berapa duit ya, gitu ya, gitu. Itu bukan mangkok untuk makan sup, katanya. Ini untuk acara pernikahan. Wah, salah, saudara ya. Ternyata dia karena tidak tahu tujuan, maka salah, saudara, persepsinya gitu, saudara ya. Kemudian dia melihat lagi, saudara ya, ada kipas. Waduh, kipasnya bagus, bisa bunyi, saudara, harum luar biasa, saudara ya. Ya, kemudian dia berpikir, aduh, enak nih ya buat kalau panas gitu ya, dia bisa kipasan gitu ya sambil mendengarkan musik dari kipas itu. Kemudian dia tanya lagi sama pegawainya, ini kipas ini berapa duit nih? Waduh, enak nih untuk ngipas gitu ya. Itu bukan kipas sembarangan, dikatakan. Kipas ini hanya khusus digunakan untuk ya keperluan pedupaan ya, untuk ngipasin kemenyan dan segalanya di situ gitu. Salah lagi, saudara. Kenapa salah? Karena nggak tahu tujuan dari pembuatnya, saudara ya. Kemudian dia lihat lagi ada meja kecil. Waduh, ini bagus nih ya. Meja kecil ini buat didudukin nih, buat bangku ini enak nih buat nyantai gitu di rumah ya. Dia tanya lagi, saudara, sama pegawainya di situ. Ini kalau ini bangku ini berapa duit ya? Bukannya bangku, katanya. Itu untuk menyambut tamu-tamu kehormatan, untuk minum teh di situ gitu. Salah lagi, saudara. 3 kali salah. Kenapa dia salah? Karena dia tidak tahu tujuan daripada pembuatnya, saudara ya. Gitu. Jadi kalau kita tidak tahu tujuannya, maka kesalahan atau abuse bisa terjadi, saudara ya. Amin. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui tujuan dari suatu produk ya, maka kita harus bertanya kepada pabrik pembuatnya atau perwakilan resminya. Makanya karena produk itu sendiri tidak dapat memberitahukan kepada saudara, ya, maka hampir semua pabrik ya menyertakan buku petunjuk penggunaan ya. Terkadang disebut dengan manual book ya, atau users manual, owners manual ya, operating instruction ataupun user guide pada produk tersebut. Ya, kita lebih sering mendengar manual book gitu, saudara ya. Jadi karena pentingnya buku tersebut ya untuk memastikan pencipta atau pembuatnya bisa berhasil ya di dalam tujuan segala sesuatu yang dia produksi atau dia buat, maka pada halaman pertama ya, sebelum kita unboxing, pada waktu kita unboxing, maka yang pertama kita temukan adalah sebuah buku manual, dan di depan halaman pertama ditulis please read before use. Please read before use. Bacalah sebelum memakainya atau menggunakannya ya. Tetapi saudara, menurut survei nih orang Indonesia yang membaca buku petunjuk penggunaan ya, termasuk mungkin saudara dan saya juga gitu ya. Kalau kita beli handphone gitu ya, apakah kita baca dulu manual booknya? Sama, saudara ya, rata-rata nggak dibaca, langsung dipakai gitu, saudara ya. Nah, menurut survei itu hanya sekitar 15% ya yang membaca buku petunjuk penggunaan. 80%-nya langsung menggunakan barang tersebut ya, dan 5% lainnya membacanya secara jarang. Jadi 80% saudara, atau mayoritas tidak membaca manual book itu, sehingga akhirnya kita tidak bisa memakai dengan maksimal, saudara ya, sesuatu atau barang tersebut, saudara, yang kita beli. Kita tidak bisa memaksimalkan, saudara, penggunaan daripada peralatan tersebut, saudara ya. Sayang sekali, saudara, gitu. Nah, di dalam buku manual itu, di dalamnya memuat informasi yang sangat penting ya mengenai peralatan tersebut. Misalnya kita membeli sebuah barang gitu ya, maka kita
ya, akan mendapatkan manual yang di dalamnya berisi yang pertama ya, informasi dasar pastinya ya, mengenai bagian-bagian dan fungsinya gitu ya, spare part dan fungsinya. Kemudian cara penggunaannya, fitur-fitur yang terdapat di dalamnya ya. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada waktu pengoperasian. Kemudian ada cara perawatannya, ada spesifikasi teknisnya, ada petunjuk apabila terjadi masalah atau troubleshooting ya. Ada hal yang sering ditanyakan atau frequently asked question atau FAQ ya. Kemudian ada daftar alamat yang harus dihubungi bila terjadi sesuatu. Dan yang terakhir, disertakan dengan garansi. Nah, garansi ini ya disertakan agar pada waktu kita terjadi kesalahan pada pengguna, ya, pada waktu terjadi kerusakan di luar kesalahan pengguna. Jadi penggunanya udah betul ngikutin manual book, tetapi terjadi kerusakan, maka pabrik pembuatnya akan bertanggung jawab ya, menggaransi saudara untuk memperbaiki peralatan itu atau mengganti peralatan tersebut saudara ya. Nah, jadi saudara ya, kita juga punya manual book, saudara. Ya, kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kita, saudara. Maka Dia sudah memberikan manual booknya, yaitu Alkitab, saudara. Ya, Alkitab ini, ya, Alkitab ini adalah manual book dari Tuhan atau the maker kita, saudara. Ya, Sang Creator kita sudah memberikan Alkitab, saudara, sebagai manual book kita, sehingga kita bisa tahu tujuan siapakah kita, mengapa kita diciptakan, ya, apa yang saya akan lakukan di dalam dunia ini, kemana nanti saya akan pergi, gitu ya. Nah, ini semuanya ada di dalam Alkitab, saudara ya. Nah, saudara pernah membaca cerita tentang orang buta yang sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus, saudara ya. Murid-muridnya datang, saudara, pada waktu itu bertanya, pada waktu dia melihat orang buta sejak lahir, apakah orang ini yang berdosa ataukah orang tuanya yang berdosa? Tetapi ya, Tuhan Yesus berkata, bukan orang tua yang berdosa, bukan pula anak ini yang berdosa, tetapi penyakit ini diizinkan oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan, saudara ya. Jadi murid-muridnya langsung menghakimi, murid-muridnya langsung berasumsi, padahal saudara, tujuan daripada ya buta sejak lahir untuk orang tersebut adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, saudara ya. Nah, prinsip yang terakhir atau prinsip yang ketujuh, tujuan hidup itu adalah kunci menuju kepuasan, saudara. Tujuan hidup itu kunci menuju kepenuhan daripada hidup kita, saudara ya. Dikatakan bahwa great satisfaction comes when you feel related to some greater purpose in life, something greater than you. Kepuasan yang besar datang ketika Anda merasa terhubung dengan tujuan yang lebih besar dalam hidup, sesuatu yang lebih besar dari Anda. Saudara ya, baru kita merasakan kepuasan dalam hidup ini. Ya, jadi pada dasarnya saudara tidak akan mengalami kepuasan dan kedamaian yang sejati sampai saudara melaksanakan tujuan saudara dilahirkan. Kita baru mengalami kebahagiaan pada waktu kita bisa mencapai tujuan hidup dari Tuhan, ya, mengapa kita dilahirkan di muka bumi ini. Ceritanya yang terakhir adalah dari Naaman, saudara. Naaman adalah panglima besar, saudara, ya. Itu ya, seorang yang disayang, saudara, oleh Raja Aram, saudara. Dia yang paling, saudara, ya, mendapat perhatian dari Raja Aram, saudara, seperti itu. Tetapi, saudara, dia punya kelemahan, saudara. Dia punya penyakit yang disebut dengan kusta, saudara, ya, dan tidak bisa disembuhkan pada waktu itu, ya. Nah, saudara, kemudian ada budak perempuan yang ditangkap, saudara, budak orang Ibrani, saudara. Kemudian dia melihat Naaman dan berkata, jikalau Tuhan ingin sembuh, ya, maka Tuhan harus ke Israel. Di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan, gitu ya. Kemudian Naaman bilang sama Raja Aram bahwa di Israel ada
yang bisa menyembuhkan gitu ya. Kemudian kirim suratlah Raja Aram kepada Raja Israel, saudara. Raja Israel panik, saudara ya. Apakah mereka pikir saya Tuhan, katanya. Kemudian Elisa mendengar, ya Elisa berkata, jangan gundah hati tuanku gitu ya. Suruhlah dia datang kepada hambamu ini, maka hambamu nanti akan menyembuhkannya gitu ya. Akhirnya saudara, singkat cerita ya, kemudian Naaman datang, saudara, mengunjungi rumah Elisa. Elisa menyangka bahwa si Naaman menyangka bahwa Elisa akan keluar gitu ya, dan menyambut Naaman karena dia kan panglima besar gitu, saudara ya. Kemudian dia tupangkan tangan ya supaya penyakitnya sembuh gitu ya. Tetapi harapannya, ekspektasinya berbeda sama sekali. Yang keluar adalah bujang daripada Elisa. Sehingga Naaman menjadi gusar hatinya. Marah, saudara ya. Merasa terhina, saudara Naaman itu. Tetapi kemudian, saudara, ya, bujangnya berkata, kalau tuanku mau disembuhkan, maka tuanku harus masuk ke dalam sungai Yordan ya sebanyak 7 kali dan nanti akan disembuhkan ya. Kemudian Naaman lebih marah lagi, saudara. Bukankah di Parpar, di Abana, di sana itu sungainya lebih baik, lebih jernih, lebih bersih dibandingkan dengan sungai Yordan ini gitu ya, yang kotor gitu ya. Nah, maka akhirnya, saudara, ya dia mau pergi nih, mau pulang gitu ya, Naaman ini beserta rombongannya. Tetapi hamba-hamba daripada Naaman, pegawai-pegawai dari Naaman berkata, bukankah tuanku jikalau diberikan sesuatu yang sulit, tuanku bisa mengerjakannya. Apalagi ini hal yang mudah, tinggal masuk ke dalam sungai Yordan dan tuanku akan disembuhkan. Kemudian nurut, saudara ya, Naaman mendengarkan ya perkataan daripada hamba-hambanya. Kemudian dia masuk sungai Yordan sebanyak 7 kali, saudara. Dan pada waktu dia keluar kembali, saudara, maka tubuhnya pulih kembali, saudara. Kulitnya seperti anak kecil kembali, saudara. Sakit kusanya sembuh, saudara ya. Nah, di sini kita pelajari bahwa bukan sungai itu yang menyembuhkan Naaman, bukan sungainya, melainkan ketaatannya pada tujuan Tuhan melalui kata-kata Nabi Elia. Jadi jika Tuhan menentukan suatu tujuan untuk kehidupan kita, kita akan menemukan kepuasan jika kita berjalan ke arah tujuan yang sudah Ia tentukan. Nah, kebanyakan orang berkata, bagaimana sih saya bisa tahu tujuan hidup saya? Saudara ya, salah satu, saudara, tipsnya adalah ya, pada waktu kita, saudara, diciptakan oleh Tuhan ya, untuk bisa kita berfungsi menggenapi tujuan yang sudah Dia rencanakan, maka Dia memberikan kemampuan. Saudara, kalau saudara baca di Kejadian 1 ayat 28 ya, kemudian Allah memberkati mereka ya, setelah mereka diciptakan laki-laki dan perempuan, maka Allah memberkati di sini adalah memberikan kemampuan, saudara ya. Memberikan kemampuan ini yang disebut dengan potensi, saudara, supaya kita bisa melaksanakan menggenapi tujuan Tuhan, saudara ya. Nah, barulah Allah berfirman, baru Dia mewahyukan rencananya, baru Dia memberitahukan tujuannya kepada manusia, saudara. Jadi untuk bisa tercapai tujuan itu, maka Allah memberikan potensi kepada manusia, termasuk kepada kita semua, saudara. Potensi itu adalah karunia, talenta, bakat, kemampuan, saudara, kekuatan, ya, kreativitas, ide, saudara, supaya kita bisa menggenapi tujuan yang sudah Dia taruh dalam hidup kita, saudara, seperti itu ya. Jadi pada waktu, saudara, ya, potensi kita, ya, kita pakai untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pada waktu potensi kita pakai untuk bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan banyak orang, disitulah kita akan menemukan tujuan daripada hidup kita. Sekali lagi ya, saya ulangi, jikalau potensi yang berupa karunia, talenta, bakat, kemampuan, kekuatan, ya, ide-ide, kreativitas kita bisa menjawab kebutuhan banyak orang, disitulah kita akan menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Amin, saudara ya. Saya tutup sampai sini. Mari kita berdoa, saudara ya, sebelum kita akhiri. Terima kasih banyak Bapak di sorga buat sharing firman di mesbah doa malam hari ini. Biarlah Tuhan, anak-Mu berdoa supaya orang-orang yang mendengarkan pada saat ini, Engkau menjamah mereka, Engkau memberikan penerangan, berikan pengertian kepada mereka,
juga memberikan Tuhan jawaban atas pertanyaan mereka. Mungkin selama ini mereka belum bisa menemukan tujuan hidup mereka. Biarlah mereka saat ini bisa Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memberitahukan kepada mereka semua Tuhan tujuan hidup mereka. Sehingga Tuhan mereka bisa mengalami kepenuhan hidup dan mereka bisa finishing well bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami mau mengangkat kedua belah tangan kami dan kami memberi yang berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga maranatha bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Amin.